Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 excellent. Ketemu lagi dengan Bu Ida di mapel tematik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Halo anak-anak. Materi pada hari ini masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 tentang bentang alam negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita review kembali materi sebelumnya. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Nah, negara yang pertama yang akan kita bahas adalah negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai puncak tertinggi di Indonesia, puncak yaitu Kartens di Gunung Jayawijaya di Papua. Ketinggian mencapai 4.484 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk puncak Jayawijaya ini dinobatkan sebagai puncak tertinggi di Nusantara dan dinobatkan juga sebagai Kartens Piramida atau pelindung Indonesia atau atap pelindung Indonesia. Nah, apakah anak-anak tahu di puncak Gunung Jayawijaya ini terdapat salju abadi, yang saljunya dari dulu sampai sekarang masih ada, dan satu-satunya gunung yang terdapat salju di Asia Tenggara. Wow, keren ya. Nah, selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi yang ada di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Magelang, dan Bandung. Untuk perairannya adalah sebagian besar atau luas dari wilayah Indonesia adalah berupa perairan, yaitu berupa laut, sungai, danau, dan air tanah. Dan yang terakhir adalah daratan rendah. Daratan rendah yang ada di Indonesia yaitu di bagian Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian timur. Nah, ini adalah gambar Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Nah, yang selanjutnya adalah negara Singapura. Nah, gambar yang ada di video itu adalah ikon dari negara Singapura, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, untuk negara Singapura ini keadaan alamnya umumnya datar dan rendah. Bagian timur yang berpasir berupa daratan. Bagian tengah berupa daerah perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah 850 meter. Di wilayah ini terdapat deposit granat. Ini adalah gambar dari Bukit Timah ya. Nah, sedangkan bagian barat daya berupa perbukitan dengan lereng agak curam dan terdapat lembah sungai. Nah, selanjutnya adalah negara Malaysia. Ikon dari negara Malaysia adalah menara kembar, seperti yang ada di gambar. Oke,
Keadaan alam negara Malaysia bagian barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan atau 2189 meter. Selanjutnya adalah Tiliwangsa atau pegunungan terpanjang, yaitu mencapai 483 km yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai negara Malaka. Dan yang terakhir adalah titik tertinggi dari gunung-gunung terletak di puncak Gunung Kinabalu. Nah, ini adalah gambar dari Gunung Kinabalu di negara Malaysia. Nah, selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu barat dan timur. Wilayah barat yaitu daerah dataran rendah dengan rawa-rawa, namun pedalamannya sedikit berbukit-bukit. Sedangkan wilayah timur yaitu daerah bukit-bukit. Jadi kebalikan dari wilayah barat. Ketinggian Gunung Pagon mencapai 1850 km kubik. Nah, di negara Brunei Darussalam ini terdapat Gunung Pagon yang tingginya mencapai 1850 km kubik. Ini adalah Gunung Pagon yang ada di Brunei Darussalam. Nah, negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Dan yang ada di video itu adalah ikon dari negara Kamboja itu sendiri. Negara Kamboja ini mempunyai sungai Mekong, merupakan sungai yang melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Jadi di Kamboja itu tidak hanya sungai Mekong, tapi terdapat juga danau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Tonle Sap. Dan yang terakhir adalah gunung tertinggi di Kamboja adalah Pom Aural yang berada di pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1813 meter. Nah, ini adalah sungai Mekong yang panjangnya tadi 500 km ya. Selanjutnya adalah negara Filipina. Nah, gambar yang terdapat di video ini adalah burung Filipina atau burung khas dari negara Filipina yang emang tidak ada di negara lain. Nah, untuk negara Filipina ini bentang alam hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landau dan sempit. Titik terendahnya yaitu Parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Terletak di lepas pantai Pulau Mindanao atau yang biasanya disebut dengan Palung Mariana. Nah, untuk titik tertinggi adalah Gunung Ampau. Tingginya mencapai 2.954 meter di atas permukaan laut. Nah, Filipina ini tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan jumlah kurang lebih 7.107 pulau. Wow. Nah, pulau besar yang ada di Filipina itu meliputi Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Sedangkan untuk danau terbesar yang terdapat di negara Filipina yaitu Danau Laguna de Bay di Pulau Luzon dan Danau Alonton di Pulau Mindanao.
Nah, ini adalah titik tertinggi atau Gunung Apo yang tingginya mencapai 2.954 meter di atas permukaan laut yang ada di negara Filipina. Nah, selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand ini, wilayah Thailand dibagi menjadi daratan rendah di bagian tengah, dialiri sungai Khao Phraya, dan daerah pegunungan di bagian utara dan barat. Nah, gunung tertinggi di negara Thailand ini bernama Gunung Doi Intanon yang tingginya mencapai 2.594 meter di atas permukaan laut. Nah, pegunungan kapur di bagian timur serta semenanjung Thailand Selatan yang berupa bukit rendah yang meluas sampai ke perbatasan dengan Malaysia. Nah, ini contoh dari gunung tertinggi yang ada di sana. Nah, selanjutnya adalah negara Vietnam. Nah, untuk negara Vietnam ini memiliki banyak delta, pegunungan, dan dataran pantai. Seperti contoh yang ada di gambar ini ya. Nah, daerah utara yaitu delta Sungai Merah. Sedangkan daerah selatan yaitu delta Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini yang tidak putus dari negara sebelumnya. Sebagian besar wilayah Vietnam merupakan daratan tinggi. Deretan pegunungan membentang dari utara ke selatan atau membentuk batas wilayah dengan negara Laos dan Kamboja. Jadi untuk deretan pegunungan tersebut yaitu membentang dari utara ke selatan, sehingga itu menandakan atau membentuk batas wilayah dari negara Vietnam itu sendiri dengan negara Laos dan Kamboja. Nah, untuk puncak tertinggi di negara Vietnam itu adalah Gunung Phan Xipang. Nah, ini adalah gambar dari Gunung Phan Xipang itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos ini adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki laut. Nah, puncak tertinggi yang ada di negara Laos yaitu terdapat di Gunung Pau Biah yang tingginya mencapai 2.820 meter. Sedangkan di daerah tenggara yaitu terdapat Plato Boloven atau yang membentuk perbatasan dengan negara Vietnam. Nah, di negara Laos ini juga terdapat Sungai Mekong. Sungai Mekong ini difungsikan atau bisa disebut dengan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan negara Thailand. Nah, perlu diketahui anak-anak, untuk Sungai Mekong ini mengalir dari hulu atau dari awal itu di dataran tinggi Tibet, menyusuri negara Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan berakhir di negara Vietnam. Jadi untuk Sungai Mekong ini sangat panjang ya, mulai dari Tibet, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan berakhir di Vietnam. Jadi ada 5 negara yang dilewati oleh Sungai Mekong. Nah,
Ini contoh dari gambar puncak tertinggi, yaitu Gunung Paubia yang tingginya mencapai 2.820 meter. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah negara Myanmar, atau biasanya dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Nah, untuk pegunungan tertinggi di negara Myanmar ini terdapat di bagian barat. Nah, puncak gunung tertinggi yaitu puncak gunung Hokkaido-Razi di kawasan Asia Tenggara, yaitu tingginya mencapai 5.881 meter. Di sela-sela pegunungan tersebut terdapat dataran rendah yang dialiri Sungai Cindiwin dan Sungai Irrawaddy. Nah, cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika misal ada materi yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, bisa WA Ibu ya. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Tetap jaga imun, iman, dan kesehatan. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.